Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang rahasia air memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu rahasia air yang akan saya ungkap saat ini adalah tentang sifat polaritasnya, di mana molekul air secara alamiah memang sudah terpolarisasi. Berbeda dengan molekul-molekul yang lain, baru terpolarisasi kalau ada medan listrik dan ada medan magnet. Apa manfaatnya tentang polarisasi molekul air secara alamiah? Mari kita lihat eksperimen berikut ini. Di tangan saya ada nasi dingin dan sebentar lagi akan saya masukkan ke microwave. Air memiliki rumus molekul H2O. Artinya, air itu tersusun oleh atom hidrogen dan atom oksigen. Berbicara tentang atom hidrogen dan oksigen, yang namanya atom, itu pasti di dalamnya ada elektron, ada inti atom. Elektron itu bermuatan negatif adanya di kulit, sedangkan inti atom itu bermuatan positif karena inti atom di dalamnya terdiri dari proton dan neutron. Dengan demikian, oksigen juga sama karena dia adalah suatu atom, maka yang namanya atom di dalamnya ada unsur negatif juga ada unsur positif. Unsur negatif pada oksigen itu adalah elektron yang bergerak mengelilingi inti dan inti atom yang ada di pusat. Dan inti atom terdiri dari neutron dan proton. Sedangkan proton adalah pembawa muatan listrik positif. Jadi, ketika sudah membentuk molekul, ini namanya molekul, maka orbit atom itu akan berubah menjadi orbit molekul. Nah, yang luar biasa dari H2O ini sangat berbeda dengan unsur-unsur yang lain, di mana air ini pusat muatan negatif dan positifnya itu untuk satu molekul itu tidak berada dalam satu titik. Artinya, kalau digambarkan secara mikro, ya, molekul air itu seperti ini. Pusat muatan positif dan negatifnya itu tidak bertumpuk, melainkan sudah terpolarisasi secara alami. Ini yang disebut dengan polarisasi alamiah. Nah, polarisasi alamiah ini keuntungannya apa? Keuntungannya, karena pusat muatan positif dan negatif pada air itu tidak berada pada satu titik, berarti sebetulnya air ini memiliki sifat polar. Nah, ketika dia bertemu dengan yang lain, misalkan seperti ini adalah positif, ini adalah negatif, dia bertemu dengan molekul air yang lain, misalkan seperti ini, maka yang ini pasti akan positif, yang ini akan negatif. Jadi yang ini negatif dengan positif itu akan tarik-menarik. Nah, terus seperti itu. Jadi ketika molekul air itu bertemu dengan yang lain akan seperti itu. Dan jumlah molekulnya akan sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu maka molekul-molekul air itu, ya ini positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Ini adalah positif, negatif, kemudian negatif, positif. Sehingga ketika dia itu bertemu molekul-molekul yang lain, maka dia itu akan sangat aktif. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa air menjadi pelarut yang sangat bagus. Kita baru saja melarutkan garam ke dalam air, itu bisa larut walaupun belum diaduk. Sama seperti kita melarutkan yang lain-lain. Bayangkan masakan kita tidak akan terasa enaknya kalau semua unsur-unsur dimasukkan ke dalam air tidak larut dalam air. Nah,
Keuntungan yang lain apa? Ketika air itu berkoloni seperti ini molekul-molekulnya, maka dia akan membangun satu kesatuan energi. Dan dia mengumpulkan energi yang disebut dengan energi potensial akibat konfigurasi dari molekulnya. Nah, kemudian manusia tahu bahwa sifat air seperti ini. Ini sifat air seperti ini. Maka manusia mencari cara. Bagaimana caranya untuk memecah koloni dari molekul-molekul air itu? Maka diciptakanlah yang disebut dengan microwave. Dan microwave ini adalah alat yang bisa menghasilkan gelombang pendek, dan gelombang pendek dengan panjang gelombang tertentu ketika dimasukkan ke sini, ya, ketika dipancarkan ke sini, maka dia dapat memecah koloni dalam molekul-molekul air. Nah, ketika koloni ini dipecah, maka akan keluarlah yang namanya panas. Nah, inilah panas yang terjadi pada makanan yang dimasukkan ke dalam microwave. Kenapa timbul panas? Padahal sebetulnya di sana tidak ada api. Itu semata-mata karena gelombang pendek yang memecah koloni dari molekul-molekul air yang kemudian terjadilah panas. Itu sebabnya ketika kita memasukkan nasi ke dalam microwave, kita akan mendapati bahwa yang panas itu hanya nasi saja, sedangkan piringnya tidak panas. Kenapa? Karena piring itu kadar airnya kecil. Jadi dia akan sangat bagus memanaskan ketika kadar air dalam makanan sangat banyak. Apa hikmahnya dari semua ini? Betapa luar biasanya Allah menciptakan ciptaannya yang bernama air. Mari kita lihat hikmah selanjutnya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sifat polaritas alamiah dari air itu merupakan bentuk cinta kasihnya kepada semesta, bentuk cinta kasihnya pada seluruh makhluk hidup. Karena kalau air itu tidak punya sifat polaritas, maka air itu tidak memiliki sifat aktif. Oleh karena itu maka air menjadi pelarut yang sangat baik. Bayangkan makanan kita tidak akan tercampur bumbu ke dalam makanan apabila tidak dilarutkan oleh air. Bayangkan kita membangun gedung-gedung yang tinggi tidak akan terjadi andai tidak ada air. Karena sesungguhnya dengan adanya air, semua itu menjadi bercampur, terlarut semuanya. Oleh karena itu, maka demikianlah cinta kasihnya Allah kepada semesta. Tidak ada ciptaan beliau yang sia-sia, karena semua ciptaannya untuk kepentingan hidup kita di alam semesta ini. Dengan sifat molekul air yang polaritasnya secara alamiah, maka kita bisa merasakan kenikmatan dalam hidup yang luar biasa. Darah kita mengalir begitu derasnya, otak kita pun bisa bekerja dengan luar biasa. Semua makanan yang kita makan sehari-hari luar biasa. Kopi bisa larut dalam air, gula bisa larut dalam air, garam bisa larut dalam air. Dan itulah cinta kasihnya yang sangat luar biasa. Itulah cara Allah menyayangi semua makhluknya, dan semua diciptakannya demi kepentingan makhluknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.